Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Dosen. Baik, pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video part 1, kuat geser tanah. Jadi di part sebelumnya kita sudah jelaskan terkait dengan pendahuluan, konsep dari kuat geser tanah, serta kriteria Mohr kolom. Nah, di video bagian 2 ini kita akan coba lebih fokus menjelaskan terkait parameter kuat geser tanah yang kita tinjau dari pengujian di laboratoriumnya. Kira-kira ada pengujian apa aja? Yang pertama di sini nanti kita jelaskan terkait uji geser langsung atau uji direct shear. Kemudian yang kedua ada uji tiga paksi atau triaxial test. Nah, nanti yang di terakhir kita ada uji tekan bebas atau disebutnya unconfined compression test. Jadi video ini melengkapi dari bagian part 1, diharapkan teman-teman bisa menyaksikan seluruh video part 1 dan part 2 untuk menambah pemahaman secara keseluruhan terkait dengan materi kuat geser tanah. Baik, yang pertama tadi sudah saya jelaskan di sini ada 3 pengujian. Uji geser langsung, direct shear, kemudian ada uji tiga paksi atau uji triaksial, kemudian ada uji tekan bebas atau unconfined compression test. Nah, ini di bawah ada alatnya. Yang pertama ini uji geser, uji triaksial, kemudian ini uji tekan bebas. Kita lanjutkan secara lebih detailnya. Oke, untuk pendahuluan, jadi bagaimanakah uji-uji yang akan kita lakukan tadi untuk mendapatkan parameter kuat geser tanah agar didapatkan parameter yang lebih relevan atau lebih sesuai dengan konstruksi atau tanah yang ada di lapangan yang kita ingin uji dan memberikan hasil pengujian parameter dengan lebih tepat, sehingga pengujian yang kita lakukan tidak menimbulkan pemborosan atau tidak tepat sasaran. Jadi yang pertama di sini bisa kita lihat, yang harus kita perhatikan adalah dalam penentuan jenis pengujian perlu diperhatikan letak tanah yang diuji. Nah, di sini kita punya suatu contoh massa tanah. Di sini ada suatu timbunan atau embankment di mana bentuknya trapesium. Nah, di sini kita ingin menguji misalkan ada 4 pengujian di titik 1, 2, 3, 4. Tentu saja ini garis biru merupakan garis bidang gelincir atau bidang runtuhnya. Nah, di titik 1 ini ternyata gaya dari bidang gelincir ini bekerja tegak lurus, hampir tegak lurus persis di tengah dari sampel tanah. Nah, ini kira-kira uji yang cocok, uji apa? Nah, akan kita jelaskan nanti. Yang kedua ini memotong sekitar 45 derajat. Ini hampir sama dengan yang keempat ini. Sedangkan yang ketiga ini memotong horizontal dari suatu sampel tanah. Nah, ini kira-kira uji yang dilaksanakan uji apa? Jadi di sini uji geser langsung akan lebih sesuai untuk menentukan parameter kuat geser tanah bila digunakan untuk pondasi. Ini jadi konstruksinya pondasi. Letaknya di mana kalau uji geser langsung ini di posisi 3. Kenapa? Karena ini posisi nanti untuk parameter dan pengujiannya memang simplifikasi dari bentuk gaya geser yang terjadi seperti ini. Dia adalah horizontal. Kemudian dari uji yang pertama, ini cocoknya nanti kita menggunakan uji tekan bebas atau UCT karena beban yang bekerja nantinya memang arahnya vertikal dari sampel. Kemudian yang 2 dan 4 ini bisa dilakukan uji triaksial ataupun geser langsung karena memang bisa digunakan dua-duanya, tapi cenderungnya lebih cocok untuk uji triaksial karena
Kita tidak tahu bentuk gelincirnya seperti apa, tapi ini lebih pada memotong sampel pada sudut tertentu yang dia tidak vertikal maupun horizontal. Sehingga ini memang uji triaksial akan lebih relevan untuk menghitung stabilitas lereng atau pondasi ini, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan uji geser langsung atau direct shear test, atau kita singkat DST. Alatnya bisa kita lihat dalam foto berikut. Jadi di sini alatnya ini merupakan uji yang paling sederhana dari uji kuat geser tanah. Jadi di sini alatnya nanti kita akan masukkan sampel di posisi ini, kemudian kita akan lakukan penggeseran dari tanah tersebut pada arah horizontal sehingga dicatat nanti pengembangan dia volumenya berapa, kemudian pergeserannya berapa akan kita catat dalam dial atau arloji ukur ini. Nah, prinsip kerjanya seperti apa, hasil yang kita harapkan parameternya seperti apa, kita jelaskan selanjutnya. Nah, kalau di sampel tadi, yang di box tadi kita buka, skemanya adalah seperti ini untuk uji geser langsung. Jadi sampel tanah kita letakkan di dalam skema ini, di tengah-tengah dari suatu uji sampel ini, bisa persegi bentuknya atau bisa berbentuk lingkaran atau ring dengan dimensi yang telah ditentukan. Nah, nanti di sini ada suatu batu porus atau porus stone baik di atas maupun di bawah. Ini nanti fungsinya untuk menyaring dari air sehingga kita bisa lakukan pengukuran air porinya. Kemudian nanti kita akan juga melakukan pembebanan normal dari arah atas. Kemudian gaya geser akan kita laksanakan di arah tanda panah merah ini ke arah horizontal ke kanan. Sehingga nanti di posisi garis strip ini, putih-putih ini akan terjadi suatu bidang geser atau slip plane, di mana di sini akan kita ukur nantinya tegangan geser yang terjadi. Jadi di sebelah kanan ini nanti akan ada arloji atau dial gauge pengukuran pergeseran, sedangkan yang atas ini kita akan mengukur perubahan volume yang terjadi. Oke, seperti ini skema dari pengujiannya. Jadi nanti ini tinggal kita geser, pergeserannya diukur baik arah dial gauge atas maupun samping. DST adalah cara pengukuran atau pengujian parameter kuat geser tanah yang paling mudah dan sederhana dilaksanakan. Bentuk benda uji dapat berubah lingkaran atau ring ataupun persegi atau square. DST lebih sesuai untuk menguji tanah berpasir dalam kondisi loose dan dense. Jadi ini cocoknya memang untuk menguji tanah berpasir. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar atau skema ketika kita sudah melakukan pengujian dengan menggerakkan atau memberikan gaya geser dalam arah F ini ke arah horizontal. Jadi akibat beban normal N, benda uji mengalami penurunan sebesar delta V. Jadi ini diberikan gaya normal juga sehingga dia akan terjadi perubahan sebesar delta V. Ini kita ukur dengan arloji di bagian atas. Kemudian akibat beban geser F, benda akan mengalami pergeseran sebesar delta H. Ini bisa kita lihat di sini ada pergeseran sebesar delta H dengan nilai pergeseran F pada waktu tertentu. Nah, kemudian pengujian ini ada dalam kondisi bisa drain dan undrain. Apa itu drain dan undrain? Drain di sini berarti diizinkan dari sampel uji ini mengeluarkan atau terdrainase air atau tekanan porinya. Kalau undrain berarti dia katup di sini ditutup sehingga dia tidak diizinkan air dari sampel uji terdrainase atau terkeluarkan dari sampel uji.
Bisa juga dia adalah consolidated atau unconsolidated. Apa itu consolidated? Consolidated sebenarnya adalah pemampatan dari suatu material. Jadi material uji ini apakah dia pernah termampatkan atau terpadatkan sebelumnya atau memang belum terpadatkan. Ini kita mungkin akan lebih jelaskan dengan diagram pada saat reaksial test nantinya. Hasil uji dari DST berupa apa saja parameternya, kemudian bisa kita lakukan di sini diperoleh parameter berupa kohesi dan sudut geser dalam dari tanah, C dan V. Kemudian grafik hubungan antara pergeseran dan tegangan gesernya bisa kita plotkan juga. Kemudian grafik hubungan pergeseran dan penurunan dari sampel tadi. Nah, ini contoh dari hasil pengujian geser langsung. Di sini kita mempunyai dua sampel. Yang pertama adalah pasir padat atau dense yang tadi, kemudian pasir lepas atau loose. Nah, ini untuk pasir padat dengan grafik warna hijau, pasir lepas dengan grafik warna biru. Dari pengujian tadi disebutkan kita bisa menggambarkan grafik antara hubungan tegangan geser dan pergeserannya. Kemudian juga perubahan volume dari benda uji dan pergeserannya kita bisa plotkan juga. Kemudian nanti tegangan geser bisa kita plotkan juga terhadap tegangan normalnya. Ini seperti ini. Untuk pasir padat bisa kita saksikan bersama di grafik antara perubahan tinggi dan kekuatan gesernya. Di sini ada penurunan untuk panah ke bawah, pengembangan untuk ke atas. Untuk kasus pasir padat dia akan mengalami penurunan sedikit, kemudian dia ketika kita geser akan mengalami pengembangan volume karena memang pada dasarnya pasir tersebut sudah padat. Sehingga ketika kita geser pada arah horizontal sebesar F, dia akan mengalami pengembangan volume sebesar delta V. Nah, pengembangan volume ini biasanya kita simbolkan sebagai alfa P. Pada saat alfa P ini mengalami penambahan yang cukup ekstrim, maka di situ akan didapatkan suatu kuat geser maksimum dari pasir padat. Nah, kuat geser maksimum ini lambat laun bila kita geser dia akan mengalami penurunan hingga nanti mencapai kurva datarnya dan runtuh. Nah, pada saat runtuh ini berarti kita memperoleh kuat geser ultimate-nya. Berbeda dengan kuat geser pada pasir padat, untuk pasir lepas, dari kurva perubahan tinggi, ya ini ketika kita geserkan, dia karena loose, maka dia akan mengalami penurunan karena terpadatkan. Dia akan mengalami penurunan di mana pada saat dia hingga mencapai kira-kira perubahan volume itu sudah tidak signifikan, maka dia akan mencapai kuat geser dari maksimum pasir lepas. Dan bila kita teruskan sedikit saja perubahan dari kuat tekanan geser, akan didapatkan kuat geser ultimate-nya. Jadi di sini terlihat perbedaan antara tegangan geser akibat pasir padat maupun akibat dari pasir lepas. Bila kita plotkan di grafik tegangan geser dan tegangan normalnya, untuk pasir padat cenderungnya dia akan lebih didapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dari nilai dari pasir lepas. Di mana nilai V dari pasir padat pun dia jauh memiliki nilai V yang lebih besar dibandingkan dari nilai V pasir lepasnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pasir padat mempunyai nilai kuat geser maksimum lebih tinggi dibandingkan dari pasir yang lepas. Material pasir padat dan pasir lepas tentu saja di sini kita tidak mempunyai nilai lekatan atau kohesi, sehingga bisa kita saksikan bahwasanya di sini nilai kohesi dari material atau ini material pasir itu adalah 0. Jadi di sini bisa kita berikan penjelasan
Dilatansi atau pengembangan terjadi antara pasir lepas dan pasir padat sebesar alfa P pada saat kekuatan geser maksimum atau puncaknya. Tadi kita jelaskan untuk pasir padat di sini, pasir lepas seperti ini. Kuat geser ultimate atau kritis akan terjadi pada saat perubahan tinggi benda uji dia mendekati tetap atau sama dengan 0. Jadi ini ketika ini sudah hampir rata, tidak ada perubahan lagi tinggi pada saat benda uji tersebut digeser, maka akan mendekati dari kuat geser ultimate atau kritisnya. Ini pada saat benda tersebut atau uji tanah tersebut runtuh. Nah, ini penjelasan dari uji geser langsung. Kira-kira ketidakteraturan dari suatu hasil uji geser langsung diakibatkan karena apa saja faktor-faktornya? Baik, yang pertama jadi benda uji dipaksa untuk mengalami keruntuhan atau failure pada bidang yang telah ditentukan. Jadi di sini bisa kita lihat pada dasarnya tanah tersebut bidang runtuhnya sudah kita tentukan. Harus mau tidak mau runtuh pada bidang geser ini mengikuti bidang geser yang sudah kita tentukan pada alat uji. Itu yang menyebabkan dia mungkin nilai dari parameter uji geser langsung yang didapatkan tidak 100% tepat. Kemudian distribusi tegangan pada bidang runtuh tidak seragam dan parameternya kompleks. Pergeseran hanya terbatas pada gerakan maksimum sebesar alat direct shear test yang digerakkan. Jadi memang ini memang terbatas dari besaran ring dari yang alat uji DST ini. Luas bidang kontak antara tanah di kedua setengah bagian kotak geser berkurang ketika pengujian berlangsung. Ya, karena kita dibatasi oleh suatu ring sampel ini, ketika dia digeser seharusnya tanah yang di posisi baik ditinggalkan maupun yang akan dituju ini seharusnya masih ada. Dalam kenyataan atau simplifikasi di lapangan seharusnya masih ada, tapi disimplifikasikan dalam uji DST ini luas kontaknya berkurang saat pengujian sehingga itu mempengaruhi dari hasil DST. Baik, untuk yang kedua kita akan melakukan pembahasan terkait uji geser 3 paksi atau triaxial shear test. Nah, alat ujinya seperti ini, di mana di sini ada suatu alat uji untuk melakukan triaksial dengan tabung dan alat sampel uji diletakkan di bagian tengahnya, kemudian ada arloji pengukuran di sebelah atas untuk tegangan dari beban normalnya. Baik, kita jelaskan secara lebih detail skemanya dengan memperhatikan next pada berikut ini. Untuk skema pengujiannya atau alat ujinya adalah seperti ini. Jadi di sini sampel berupa bentuknya tabung dengan tinggi yang sudah ditentukan, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian juga ada batu porus di sebelah atas dan bawah. Di sini diselubungi oleh suatu membran, sehingga tanah ini tidak berkontak langsung nantinya dengan suatu cairan air ataupun gliserin yang diterapkan di sekeliling dari sampel. Di atasnya nanti kita akan melakukan pengujian tekan normal, sehingga di sini ada beban normal dan dengan dilengkapi dial gauge-nya. Kemudian di sini juga ada dial gauge untuk mengukur dari penurunan sampel ujinya. Di sini ada katup pembuangan udara, sedangkan di sini ada nantinya kita akan melakukan tekanan terhadap air atau gliserin ini untuk memberikan tekanan secara 3-dimensional terhadap uji ini sehingga didapatkan parameter tau 3. Ini nanti kita akan mendapatkan tekanan sel disebutnya dengan dial gauge juga dilengkapi di sini. Di bawah batu porous stone ini, nah kita akan bisa melakukan pengukuran air pori.
Dan pada bagian ini kita akan memberikan nantinya back pressure. Jadi uji geser triaksial ini kalau boleh kita jelaskan lebih reliable atau lebih terpercaya untuk menentukan parameter kuat geser tanah. Bentuk benda uji berupa silinder dengan ukuran tinggi 2 kali diameternya. Biasanya apabila dia diameter 38 mili berarti tingginya 76 mili ataupun yang 50 mili berarti dia tingginya 100 mm. Benda uji dimasukkan ke dalam suatu membran dan diletakkan di dalam sel triaksial. Kenapa disebut triaksial? Mungkin kita akan bahas. Jadi triaksial ini kan sebenarnya terdiri dari tri atau 3, aksial adalah aksis. Jadi pengujian ini dilakukan tekanan pada sampel di seluruh sumbunya atau mengelilingi dari sampel dalam 3 aksis X, Y, dan Z-nya. Sehingga hasil yang didapatkan memang dari uji geser triaksial ini cenderungnya lebih reliable. Tekanan di sekeliling benda diberikan melalui tekanan air yang dinamakan sebagai tekanan sel. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi ini nanti tekanan sekeliling benda secara 3 dimensi ini diberikan oleh tekanan sel atau tau 3 di sini. Kita lanjutkan. Jadi skemanya nanti keruntuhan geser yang terjadi dengan cara memberikan gaya aksial atau normal dari atas ini pada benda uji yang dinamakan sebagai tegangan deviator. Jadi beban normal ini kita sebut sebagai tegangan deviator atau delta tau. Direpresentasikan dengan panah warna biru. Kemudian selama penerapan gaya aksial, penurunan benda uji dicatat untuk nantinya dilakukan perhitungan regangan. Nah, ini untuk menghitung penurunan yang nantinya kita bisa melakukan perhitungan regangannya. Nah, di dalam kondisi pengujian, di dalam uji triaksial ini dikenal ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi consolidated drain atau kita sebut CD, jadi consolidated drain. Yang kedua consolidated undrain, yaitu CU, consolidated undrain. Kemudian unconsolidated undrain atau UU. Nah, perbedaannya apa, perlakuannya apa, fungsinya apa, kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Kondisi ini bisa kita lakukan dengan kita mengaktifkan beberapa katup-katup yang ada di bawah ini, sehingga nanti kita akan dapatkan kondisi parameter pengujian dari 3 buah ini. Oke, ini kita bisa jelaskan secara ilustrasi kondisi pengujian geser triaksial. Jadi ini suatu sampel tanah di mana mendapat tekanan sel, tegangan sel dari segala arah secara 3 dimensi. Sehingga apabila katup dari drainase yang di sisi bawah tadi kita lihat dibuka atau tidak dibuka, nah ini bisa kita lihat di mana tekanan yang ada ini pada saat kita melakukan tegangan sel yang bekerja, bila dibuka maka dia akan mengalami consolidated sample atau sampel tersebut mengalami pemampatan ketika katup drainase terbuka. Tapi apabila kita lakukan penutupan atau tidak kita buka, maka dia disebut sebagai unconsolidated sample atau sampel yang tidak termampatkan karena drainase katupnya kita tutup. Kemudian ketika kita lakukan penambahan tegangan atau beban normal yang kita sebut sebagai deviator stres atau delta tau, kita lakukan pembebanan ini tetap dengan adanya tegangan sel yang ada, maka apabila kondisi katup drainase terbuka, maka dia dianggapnya sebagai drained loading atau pembebanan terdrainase. Sedangkan apabila tertutup atau no di sini berarti dia undrained loading atau pembebanan secara
tidak terdrainase. Nah, kondisi kombinasi inilah yang bisa kita lakukan pada saat pengujian geser triaksial, sehingga parameter yang didapatkan pun nantinya akan berbeda. Coba kita akan tinjau satu persatu seperti apa. Baik, dimulai yang pertama, ini triaksial kondisi consolidated drain atau CD. Ini sampelnya ketika dia mendapatkan tegangan sel dari keseluruhan arah dan nantinya dia akan mendapatkan tegangan deviator sebesar delta tau. Benda uji diberikan tegangan sel tau 3 dan dijenuhkan dengan pemberian tekanan balik atau back pressure melalui katup yang ada di skema tadi agar mengalami proses konsolidasi hingga selesai. Jadi dia diberikan tekanan balik dengan katup drainase ditutup sehingga dia mengalami proses konsolidasi. Pada saat dibebani dengan gaya aksial luar melalui tegangan deviator atau delta tau sampai terjadinya keruntuhan. Selama proses konsolidasi terjadi perubahan volume benda uji. Namun selama penggeseran, air pori diizinkan keluar dari benda uji. Jadi pada saat konsolidasi terjadi perubahan volume benda uji, tapi air tetap dijaga. Namun pada saat penggeseran, air pori diizinkan keluar dari benda uji. Jadi ini adalah kondisi di mana dia consolidated drain. Untuk kondisi kedua, unconsolidated undrained, jadi dia kondisi tidak termampatkan dan tidak terdrainase. Benda uji diberikan tegangan sel sebesar tau 3 tanpa mengalami proses konsolidasi. Kemudian dibebani dengan gaya aksial melalui tegangan deviator delta tau sampai terjadi keruntuhan. Selama penggeseran, air pori tidak diizinkan keluar dari benda uji. Oleh karena itu, gaya aksial tidak ditransfer ke dalam butiran tanah. Jadi ini katupnya benar-benar tidak dibuka. Sehingga gaya itu tidak ditransfer ke dalam butiran tanah tetapi ke air. Keadaan tanpa drainase menyebabkan tekanan air pori secara berlebih atau excess pore pressure dan tidak ada tahanan geser dari perlawanan dari butiran tanahnya. Jadi tekanan yang disebabkan oleh tegangan deviator nantinya menyebabkan adanya tekanan air pori, bukan tahanan geser dari butiran tanahnya. Pada kondisi tanah yang jenuh air, nilai sudut gesek internal tanah dapat mencapai 0. Ya, karena memang pada saat jenuh ini kondisi yang diungkapkan tadi, sudut gesek internal tanah atau sudut gesek dalam tanah tidak bekerja sehingga dapat mencapai kondisi mendekati 0. Sehingga pada pengujiannya hanya akan memperoleh nilai kohesi atau nilai C-nya saja. Itu untuk kondisi tanah jenuh air. Sedangkan untuk yang ketiga, kondisi CU atau consolidated undrained, ini benda uji diberikan tegangan sel sebesar tau 3 dan dijenuhkan dengan pemberian tekanan balik back pressure agar mengalami proses konsolidasi hingga selesai. Jadi ini consolidated tercapai. Kemudian dibebani dengan gaya aksial melalui tegangan deviator atau delta tau sampai terjadi keruntuhan. Selama proses konsolidasi terjadi perubahan volume benda uji, namun selama penggeserannya air pori tidak diizinkan keluar dari benda uji, maka tidak terjadi perubahan volume benda ujinya. Jadi selama konsolidasi memang dia terjadi perubahan volume, namun pada saat pembebanan deviator air pori ditutup katupnya sehingga tidak terjadi perubahan volume. Keadaan tanpa drainase menyebabkan tekanan air pori menjadi berlebih atau excess pore pressure seperti yang kondisi sebelumnya. Nah, ini beberapa hasil interpretasi dari uji triaksial. Ini untuk kondisi yang
pertama yaitu consolidated drain. Bisa sama kita saksikan memang kita dapatkan parameter dari benda uji berupa hubungan tegangan dari deviator, kemudian regangan aksialnya. Ini contoh untuk pasir padat dan pasir lepas. Kemudian kita juga bisa plotkan grafik dari perubahan volume benda uji dan terhadap tegangan gesernya. Bagaimanakah dia pengembangannya atau pemampatannya. Kemudian juga nanti bisa kita plotkan juga perubahan terhadap benda ujinya dalam versus waktu yang diperlukannya. Uji triaksial pada kondisi consolidated drain ini tidak lazim dilakukan pada tanah lempung karena waktu yang diperlukan untuk menjamin air pori terdrainase akan sangat lama sekali sehingga tegangan deviator diterapkan dengan kecepatan yang sangat lambat. Jadi ini kalau untuk kondisi yang tanah lempung dia kurang sesuai atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena memang harus menunggu dia terkonsolidasi dan terdrainase sejauh yang kita tahu nilai K atau permeabilitas dari suatu tanah lempung sangat kecil sehingga aliran airnya akan sangat lama dibutuhkan waktu yang ekstra lama bila kita menggunakan uji triaksial CD ini. Nah, bila kita gambarkan pada suatu diagram lingkaran Moore kolom, di sini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ini kondisi sampel 1, ini sampel 2 sama. Jadi kita lakukan pengujian di mana kita punya tegangan tau 3 atau tegangan selnya, kita plotkan di sisi kiri. Kemudian kita punya tau 1 yaitu tegangan sel ditambahkan delta tegangan deviatornya sehingga kita bisa dapatkan diameter lingkaran Moore dan kita gambarkan. Untuk titik atau benda uji B dengan perlakuan yang sama kita bisa gambarkan juga. Selanjutnya kita gambarkan suatu garis singgung lingkaran di mana ketika bertemu dengan titik singgungnya dia membentuk suatu sudut 90 derajat. Besarnya ini kita ambil sebagai 2 theta. Pertemuan tegak lurus ini kita perpanjang dengan suatu garis linier sehingga kita akan dapatkan garis selubung keruntuhan tegangannya. Nah, di sini bisa kita tentukan dengan rumus tadi, kita akan dapatkan nilai V, yaitu dengan rumus yang telah kita jelaskan di depan tadi. Di sini dapat kita saksikan bahwasanya kondisi ini sampelnya menggunakan tanah pasir sehingga nilai kohesi awalnya adalah 0. Nah, untuk uji triaksial dengan kondisi CD pada tanah lempung seperti apa? Memang tidak lazim digunakan karena waktunya cukup lama, tapi bisa juga digunakan. Nah, ini memberikan hasil seperti ini. Bila kita plotkan diagram Moore-nya, dia akan memberikan lingkaran Moore seperti ini. Kita cari garis singgung, kemudian kita plotkan garis warna biru ini atau warna hijau ini, itu sebagai garis selubung keruntuhannya. Nah, di sini memang didapatkan nantinya sebesar nilai C atau kohesinya, karena ini adalah lempung. Kemudian didapatkan juga nilai V. Nah, di sini selubung kegagalan tegangan efektif kondisi consolidated drain untuk tanah lempung yang over consolidated, jadi lempung yang terkonsolidasi secara lebih, di mana dia posisi di sini dia akan memberikan dua buah garis selubung keruntuhan yang berbeda dengan sudut gesernya juga berbeda. Di mana ketika kita letakkan sampel over consolidated lempung itu pada uji triaksial, ketika kita menurunkan dari tegangan sel, maka
secara otomatis sampel tersebut akan mengembang. Namun apabila nanti kita akan lakukan uji dengan melakukan penurunan tegangan sel ke arah normally consolidated, maka perubahan tegangan atau perubahan volume itu yang akan kita catat. Sehingga ada dua kasus di sini, ketika dia mengalami over consolidated, dia akan mendapatkan garis selubung keruntuhan seperti ini, garis warna hijau. Sedangkan apabila nanti dia menjadi normally consolidated atau terkonsolidasi normal dengan kita menurunkan tegangan tau 3 atau tegangan selnya, kita akan dapatkan garis warna merah. Ini memang terjadi kenaikan atau perbesaran nilai sudut geser dalamnya. Jadi nilai V di sini lebih besar dari nilai V1 yang ada di sebelah kiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan apabila kita menguji tanah lempung yang over consolidated. Dia terdapat dua sudut gesek dalam tanahnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk kondisi consolidated undrained, jadi di sini sama, kita akan mendapatkan beberapa parameter grafik pengujian. Perbedaannya di sini kita akan nantinya mendapatkan tegangan runtuh utama mayor total yaitu T1, yaitu tegangan sel ditambahkan dengan tegangan deviatornya. Kita juga akan mendapatkan tegangan runtuh utama mayor efektif, di mana tegangan efektif tentu saja dia dikurangi dari tegangan air porinya. Nah, nanti kita akan dapatkan tegangan runtuh utama minor atau tau 3, juga nanti tegangan runtuh utama minor efektif, yaitu tau 3 aksen atau tegangan efektif minornya akan kita dapatkan setelah tegangan minor atau tau 3 tegangan sel dikurangi dengan tekanan air porinya. Oke, bagaimana jika interpretasinya terhadap uji triaksial kondisi CU pada lingkaran Moore-nya? Jadi di sini kita mempunyai diagram lingkaran Moore akibat tegangan totalnya, baik sampel 1 maupun sampel 2. Di sini kita dapatkan garis selubung keruntuhan tegangan totalnya dengan sudut gesek dalamnya juga tentu saja sudut gesek tegangan totalnya. Nah, dari kondisi ini kita bisa tentukan dari nilai tegangan efektifnya, karena pore pressure water atau tegangan air porinya kita bisa hitung atau kita bisa ukur dengan pengujian triaksial kondisi CU. Sehingga apabila kita plotkan setelah kita kurangi tegangan air atau pore pressure-nya, kita plotkan diagram lingkaran Moore-nya, kita plotkan juga garis selubung keruntuhannya, sudut gesek dalamnya juga kita akan dapatkan dalam parameter efektifnya. Nah, ini yang bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan kondisi CU pada saat uji triaksialnya. Untuk kondisi pada tanah lempung yang over consolidated, kondisi CU juga memberikan dua bentuk garis keruntuhan selubungnya, yaitu garis A aksen B aksen ini, itu pada saat dia over consolidated, dan kemudian apabila kita memberikan normally consolidated diberlakukan dengan penurunan tegangan sel akan memberikan garis kurva keruntuhan gesernya B dan D dalam warna merah ini. Tentu saja ini diperoleh tegangan sudut geser dalamnya juga berbeda, di mana nilai V yang normally consolidated akan lebih besar daripada nilai V pada saat over consolidated. Di sini juga diperoleh pada saat over consolidated nilai kohesi dari sampel tanah tadi. Oke, untuk kondisi yang terakhir dari pengujian triaksial yaitu kondisi unconsolidated undrained.
Di sini bisa kita lihat hasil dari pengujian kita gambarkan dalam diagram lingkaran Moore-nya. Baik untuk sampel A, B, C kita dapatkan parameter yang sama, di mana kondisinya memang pada saat kondisi UU atau unconsolidated andrin ini kita tidak mendapatkan parameter sudut gesek dalam atau V. Ini cenderungnya mendekati 0. Sehingga garis serubung keruntuhan yaitu nilainya sebesar nilai dari kohesinya sampel tersebut digambarkan secara horizontal dari sisi kiri ke arah kanan karena tidak diperoleh nilai sudut geser dalamnya. Ini contoh selubung kegagalan tegangan kondisi U untuk tanah lempung yang jenuh air. Jadi tanah lempung yang sangat jenuh air, dia hanya mempunyai nilai kohesif saja tanpa mempunyai nilai sudut gesek dalamnya. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan terkait dengan uji triaksial, bagaimanakah pelaksanaannya, kemudian interpretasi hasilnya, termasuk penggambarannya dalam diagram lingkaran Moore kolom. Selanjutnya kita lakukan pembahasan terkait uji tekan bebas atau unconfined compression test atau lebih dikenalnya dengan UCT. Alat ujinya seperti ini hampir sama dengan triaksial, hanya kita tidak menggunakan selubung untuk memberikan tekanan sel di sekeliling sampel. Jadi selubung tadi kita buang, kita hanya melakukan pengujian tegangan atau tekanan di arah normal dari sampel. Ini skema dari alat ujinya, jadi ini benda uji berupa tabung, kemudian nanti kita akan melakukan beban normal dan akan dicatat penurunannya dengan dial gauge di sini, tanpa adanya tekanan sel dari seluruh penjuru arah X, Y, dan Z-nya, sehingga ini dinamakan uji tekan bebas karena tidak ada yang menekan dari ketiga sisinya. UCT adalah jenis uji khusus dari unconsolidated andrin test. Jadi ini hampir mendekati dari triaksial UU tadi, hanya lebih disederhanakan. UCT lebih sesuai untuk benda uji dari tanah lempung. Bentuk benda uji berupa silinder dengan ukuran tinggi 2 kali diameter, yaitu 50 mili kali tingginya 100 mm. Dalam UCT, tekanan di sekeliling atau tegangan sel tadi, tau 3, ini 0. Sehingga kenapa ini disebut sebagai uji tekan bebas. Gaya aksial diberikan secara cepat di atas benda uji hingga nantinya runtuh. Nah, nanti keruntuhannya dilihat, kemudian dicatat bagaimanakah penurunannya. Nah, ini skema ketika benda uji tersebut runtuh setelah dibebani, nanti dia akan memberikan semacam bagaimanakah sudut geser yang diberikannya seperti apa, pola keruntuhannya. Nah, ini nanti dicatat beban yang bekerja dan penurunannya. Dalam uji ini, kuat geser tidak bergantung pada tegangan sel jika benda uji benar-benar jenuh air dan tidak terdrainase. Besarnya tegangan geser ditentukan dari yaitu TF sebesar tegangan normal yang diberikan dibagi 2 atau QU dibagi 2, atau bisa kita sebut ini sebagai kohesi atau nilai kohesi dari tanah andrin, di mana nilai QU adalah kuat tekan bebas dari sebelah atas ini. Secara teoritis, untuk tanah lempung jenuh air, hasil uji triaksial unconsolidated andrin dan uji UCT menghasilkan nilai CU yang hampir sama. Namun, biasanya nilai UCT itu mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dari hasil nilai uji triaksial UU. Untuk diagram lingkaran Moore untuk uji UCT ini bisa kita lihat. Sampel hanya memberikan satu diagram di mana nilainya tegangan pada saat awal atau tegangan selnya adalah 0 dan tegangan akhirnya adalah beban normal itu sendiri.
Sehingga nilai CU di sini adalah setengah dari nilai QU dengan garis lubung keruntuhan total datar karena memang sudut gesek dalamnya kita tidak bisa tentukan mendekati 0. Ini adalah contoh selubung kegagalan pada tanah lempung jenuh air. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya terkait video edukatif mekanika tanah seri kuat geser tanah kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan part 1 supaya kalian lebih mendapatkan pemahaman secara komprehensif pada materi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial kalian masing-masing apabila materi-materi yang diberikan pada channel ini bermanfaat untuk kalian dan untuk semuanya. Tetap stay smart, stay safe, and stay healthy. See you on next video. Bye. Salam dari Mas Dosen.